Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Presdayanti. Di sini saya dari jurusan PGSD S1. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai simbiosis, di mana simbiosis terdapat 3 macam, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Yang dimana simbiosis parasitisme adalah satu untung dan yang lain dirugikan. Sedangkan simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara satu untung dan yang lainnya tidak untung dan tidak dirugikan. Dan untuk simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan. Jadi di sini saya akan memberikan masing-masing contohnya, ada 3 contoh. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, semuanya di sini kita akan meneliti mengenai simbiosis parasitisme, di mana yang satu menguntungkan dan untuk tumbuhan yang lainnya dirugikan. Di sini adalah salah satu contohnya pohon jambu air yang dihinggapi benalu. Kita lihat benalunya. Itu teman-teman benalu yang hinggap di pohon jambu air. Selanjutnya kita akan meneliti mengenai simbiosis parasitisme. Ini adalah penelitian yang kedua. Kita menggunakan contoh tanaman yaitu pohon jeruk nipis dan juga tanaman kutu. Bisa dilihat ya teman-teman yang warna putih tersebut. Nah, kenapa disebut dengan simbiosis parasitisme? Karena ini menguntungkan bagi si kutu tanaman, yaitu dia mendapatkan sawi-sawi dari tanaman tersebut. Sedangkan kerugiannya terdapat pada tanaman jeruk nipis, yaitu bila ada kutu tanaman di daun jeruk nipis, daun tersebut akan menjadi bolong-bolong dan juga akan menjadi mati, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh dan akan menjadi tumbuhan yang mati. Baik teman-teman, untuk yang tumbuhan ketiga simbiosis parasitisme, kita mengambil contoh misalnya tanaman nangka atau pohon nangka dengan hewan siput. Bisa dilihat ya teman-teman, siput menempel di pohon nangka, di mana ini adalah contoh simbiosis parasitisme, di mana yang siput diuntungkan karena mendapatkan makanan dari daun-daunan pohon nangka. Sedangkan pohon nangka mendapatkan kerugian, di mana pohon nangka, daun-daun tersebut akan menjadi berlubang dan akan menjadi tumbuhan yang mati dan dapat merugikan pohon nangka tidak dapat berbuah lagi. Baik teman-teman, untuk penelitian kedua kita meneliti mengenai simbiosis komensalisme, yaitu salah satu menguntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Di sini saya mengambil sampel pohon sawit yang terdapat oleh tumbuhan paku, tanaman paku ya. Di sini yang diuntungkan adalah tanaman paku, karena di sini tanaman paku dapat hinggap atau bertempat tinggal di pohon sawit. Namun pohon sawit juga tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Baik teman-teman, untuk yang kedua kita meneliti mengenai komensalisme. Untuk tumbuhan yang kedua kita terdapat tanaman sirih yang menghinggap di tanaman sukun ya. Di sini kenapa disebut komensalisme? Karena mereka saling menguntungkan, kedua belah pihak saling ketergantungan. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya atau yang ketiga kita akan meneliti mengenai simbiosis komensalisme, yaitu satu menguntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, yaitu terdapat pada pohon karet. Di sini pohon karet terdapat lumut. Lumut menguntungkan karena dia bertempat tinggal di pohon karet, sedangkan pohon karet tidak merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan. Baik teman-teman, di sini kita akan menunjukkan salah satu simbiosis mutualisme, yaitu di sini terdapat sebuah pohon mangga yang dihinggapi oleh semut lama. Di sini kenapa disebut dengan simbiosis mutualisme? Karena salah satu menguntungkan dan satunya juga saling menguntungkan. Semut langlang yang kita kenal dapat menggigit dan menggatalkan tubuh manusia, ternyata semut langlang ini mendapatkan sebuah keuntungan bagi pohon mangga, yaitu dapat melindungi pohon mangga dari hama, sehingga pohon mangga terlindungi dari hama tersebut dan tidak mati. Udah. Baik, ini adalah
contoh simbiosis mutualisme antara cacing tanah dan juga tanaman bunga ya teman-teman. Jadi di sini yang mereka sama-sama menguntungkan. Cacing tanah diuntungkan oleh tanaman bunga. Jika daun tanaman bunga ini berguguran, maka bisa menjadi makanan mereka. Sedangkan tanaman bunga ini diuntungkan oleh cacing karena cacing membuat lubang di tanah yang bisa menyerap air dan udara di dalam tanah tersebut untuk perkembangan fotosintesis dan juga makanan tanaman tersebut. Jadi cacing tanah dan juga tanaman bunga ini adalah simbiosis mutualisme, yaitu sama-sama saling menguntungkan. Baik teman-teman, di sini saya sedang meneliti mengenai simbiosis mutualisme yang salah satu contohnya adalah manusia dan tanaman pisang. Baik teman-teman, di mana simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Bagi manusia, manusia diuntungkan oleh tanaman pisang, di mana kita bisa memanfaatkan tumbuhan pisang tersebut, bisa menikmati hasilnya dengan menikmati pisang, jantung pisang, batang pisang, daun pisang. Kita bisa memanfaatkannya, di mana banyak keuntungan yang kita dapatkan dari daun pisang dan tanaman pisang tersebut ya teman-teman. Dan untuk yang kedua, keuntungan bagi tanaman pisang adalah tanaman pisang tersebut bisa dapat subur berkat dari manusia, dari perawatan manusia. Jadi tanaman pisang dapat berkembang dengan baik, dapat tumbuh dengan subur, dapat makanan dan dapat nutrisi air adalah dari perawatan manusia. Jadi hubungan antara manusia dan juga tanaman pisang menghasilkan sama-sama menguntungkan, yaitu simbiosis mutualisme. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Semoga bermanfaat teman-teman, dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.